Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyatil rusuli biridaillahi ta'ala wa alam niyatil rusuli syafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sudah ila mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wajhil karam masadatina wa ma'lina imatina sayyidina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in وتبت منهم المسلمين تبعا من الأنبياء والمرسلين وشر قربين وصلى الله عليه وسلم وقد أجل قدس رسول الله مشيخين والجميع كتب للتألم والفاتحة وصلوا بهذا الكتاب الشيخ محمد مساعدة الشيخ دين الدين بن علي بن أحمد الشيخ المسلم الحجاري أدن فرد من سيد سؤال wal muslimin muslimat wal mu'minat wal muslimat fi bariyah nafilhum wa ranahum wa fil kuburihim rawdun fi jannatil kuburihim al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian Al-Fatihah untuk keluarga besar untuk keluarga besar Hizbul Bait dan juga untuk Ananda Kaizan Khalid Wahyudi bin Fajar Firman Wahyudi yang sedang sakit, semoga dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah 'alayya karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanallah wal rasul tabattana sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Hizbul Bait, Bapak Sukamto dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Lajnatul Fatah dan jajaran. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh majelis taklim dan seluruh jemaah yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Senin yang mulia ini kita bersama kembali dapat kumpul dalam kegiatan taklim rutin. Semoga dengan wasilah taklim ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada hariban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam kita melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembacaan kitab Subul Iman, yang mana pelajaran sekarang memasuki cabang iman yang keberapa, Pak? Tenang, saya ingat yang kemarin jaga lisan. Iya, sekarang itu 34, sekarang 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi yang paling ngeri nih. Iya. Sebab dengan materi ini banyak orang yang terpeleset. Kita lihat saja nanti. Semoga kita tidak terpeleset. Umpama yang udah kepeleset, semoga Allah maafkan. Tadi ayatnya udah saya baca, ya kan? Ngeri dah pokoknya. Ngeri. Wasubatul khamisatu wassalasuna, dan bermula cabang iman yang ke-35. Hifdul farji, menjaga kemaluan kita. Itu ngejaga burung cabang iman, Pak. Burung. Iya. Dijaga dari mana? Amanahallahu anhu minaz zina wal liwat wal musahaqah wal mufahadah. Larangan dari alat kelamin kita, 5 larangannya. Ya. Zina, liwat, musahaqah, mufahadah, 4. Ya. Jadi kita menahan diri tidak berzina itu jadi pahala, Pak. Gitu. Jadi jalan takwa itu 2, Pak. 1, imtisal, melaksanakan perintah Allah. 2, ijtinab, niat meninggalkan larangan. Saya buat kronologi biar paham, biar Bapak nggak nganggap jorok, nggak nganggap ngeres. Saya perokok bukan? Bukan. Kalau saya nggak ngerokok, saya nggak dapat pahala karena meninggalkan rokok. Kenapa? Nggak pengen. Kenapa yang nggak ngerokok, perokok, meninggalkan rokok? Ini saya memang nggak ngelarang, Bapak ngerokok aja. Ini saya contohin, umpama ada orang yang perokok mau meninggalkan makruh, ya, meninggalkan rokoknya lillahi ta'ala, bukan karena perintah dokter, bukan karena takut sakit, karena itu hukumnya makruh, dan makruh itu makruh tahrim, Pak. Rokok itu makruh tahrim, itu. Ditinggalkan merokok karena hukumnya makruh, itu dapat pahala. Sebenarnya pengen ngerokok, menghindari makruh lillahi ta'ala, nah dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena sebenarnya pengen apa? Pengen ngerokok. Lah saya mah nggak ada pahalanya nggak ngerokok, karena nggak ada tantangan melawan keinginan. Begitu juga masalah larangan Allah yang lain. Kalau meninggalkan rokok dapat pahala makruh. Maksudnya pahala meninggalkan makruh. Kalau meninggalkan zina dapat pahala meninggalkan zina. Hukumnya tuh sama dengan wajib, dari pahala mengerjakan wajib sama dengan pahala meninggalkan larangan. Nunjuknya kenceng.
Halo, halo, nunjuknya kenceng, duit banyak, kesempatan ada, yang pengen ngantri, coba itu. Saya ulang, nunjuknya kenceng, duit banyak, kesempatan ada, yang pengen ngantri, udah tinggal eksekusi aja. Tapi itu semua dia tinggalkan, tidak dikerjakan karena takut kepada siapa? Kepada Allah. Tuh, yang demikian adalah, kalau Bapak termasuk yang demikian, ini termasuk orang yang mendapatkan salah satu dari 7 golongan yang nanti dapat naungan Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Gimana sih Pak kronologinya seperti apa? Kronologinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam sama Zulaikha. Kronologinya begitu Pak. Bapak udah berdua di kamar tuh. Tadinya ada niat, udah janjian, udah hotel di booking, ya kan? Saya cerita temen Pak, cerita temen akrab, alhamdulillah selamat. Temen lama, kebetulan teman sejawat dalam pekerjaan, ketemu. Akhirnya entah gimana ceritanya, akhirnya sampai masuklah ke kamar Pak. Ini nggak gibah, ini menceritakan kebaikan. Sudah tinggal eksekusi Pak, sudah tinggal eksekusi, dia dengar azan. Teman saya dengar azan itu Pak, emang dia disiplin sholat. Teman saya itu disiplin sholat. Itu dia pada udah siap ancang-ancang ngelepasin burung tuh Pak. Itu disiplin sholat aja maksudnya STMJ. Iya. Gimana yang enggak ya? Iya. Makanya saya bilang ini materi yang paling berbahaya. Ini penyakit laki-laki semuanya ini begini. Untung ada antinya ya. Iya. Alhamdulillah. Pas denger azan, loncat dia Pak. Istighfar kabur, astagfirullahaladzim. Wus. Kabur Pak. Selamat. Nah, itu dapat naungan nanti di hari kiamat. Enggak tercela itu. Mulia itu. Sama ada di zaman Bani Israel, musim paceklik Pak. Musim paceklik. Ada seorang kaya, saudagar kaya sama anak janda satu. Masya Allah. Pak itu. Janda anak satu itu Pak. Lihat dah. Halo. Halo. Ah, pakai pura-pura. Itu Pak, anak janda satu itu Pak. Kalau orang kaya mah paceklik gak ngaruh. Simpanan kekayaan dia masih 7 turunan. Tapi untuk orang miskin, jangankan paceklik, hari biasa aja kesulitan. Tiba-tiba paceklik. Ini janda, anaknya nangis kelaparan. Minta tolong ke siapa? Orang-orang pada susah. Nah, yang punya siapa? Itu saudagar kaya. Kebetulan emang si kaya itu naksir sama dia. Iya. Tapi si perempuannya nggak mau. Itu bertepuk sebelah tangan. Sabar ya Pak ya. Akhirnya datang minta bantuan si perempuan itu ke orang kaya tersebut, minta bantuan. Kata si orang kaya, apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Asalkan
dengan syarat kikuk kikuk. Nah, syaratnya kikuk kikuk. Kata si perempuannya, mohon maaf, lebih baik saya kelaparan daripada harus melanggar hukum Allah. Permisi. Pulang, anaknya nangis kelaparan. Datang lagi minta tolong kedua kali. Tolong bantu saya, kamu jangan minta macam-macam. Kata dia, ya nggak bisa lah, suka-suka saya. Kalau mau ayo, kalau enggak ayo. Get out, get out. Pergi 2 kali, lihat anak nangis kan kelaparan, gak tega. Itu hari berikutnya itu, akhirnya datang pasrah. Yaudahlah, terpaksa gitu. Ketika mau dimulai, mau dieksekusi, terakhir perempuannya ngasih tahu, juragan, apakah engkau tidak sadar? Apakah kau tidak tahu bahwa saat ini Allah melihat kita? Apa kamu nggak malu kepada Allah? Apa kamu nggak takut kepada Allah? Hidayah datang, Pak. Baru udah tinggal wus. Bapak tahu wus? Nah itu. Wus kan tinggal wus gitu aja. Tapi ya itu tadi, kalau teman saya tadi dengar apa? Azan, langsung sadar dia, kabur. Saya sama dia jadi tadi ketawa-ketawa itu. Alhamdulillah, saya bilang selamat ente gitu. Nah kalau ini dibilangin sama perempuannya, kamu nggak malu, nggak takut sama Allah? Allah kan melihat peristiwa ini. Alhamdulillah, loncat istighfar. Dia bilang, silahkan kau ambil semua kebutuhan kau, nggak usah minjem, nggak usah ngutang, ambil, ngasih cuma-cuma. Tuh begitu. Memang Pak, orang mah baik tuh berproses, ya. Orang yang baik itu Pak bukan orang yang tidak pernah melaksanakan kesalahan, ya. Orang mah semua juga berbuat salah, ya, kecuali Nabi Rasul. Orang biasa nih, saya, Pak Dian, ya sama aja, ya. Ya, itu emang, ya Allah. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Enak Pak, kita umat Islam punya Allah yang pemaaf. Tuh Pak, kisah Begajul yang ngebunuh 99 orang, ya kan? Emang dosanya ngebunuh doang? Lah komplit Pak, ya. Kalau dia pembunuh, dia juga pemabuk. Kalau dia pemabuk, dia juga pezina. Udah lengkap itu, paket lengkap, ya. Datang hidayah. Nah itulah Pak, makanya sama orang tuh jangan berburuk sangka. Maksiat itu saat ini, besok dia tobat, ibadahnya lebih bagus dari kita. Betul apa betul? Betul. Kita mah islah dahili, sibuk perbaiki diri kita masing-masing. Jangan ngomentari tingkah laku orang, kecuali atas dasar nasihat. Boleh kalau nasihat mah, siapa tahu hidayah mah masuk. Tapi kalau ngehujat, ngecaci maki, ngatain, jangan. Bahkan ada resiko Pak, kalau kita ngatain orang yang maksiat, misalnya pemabok, dikatain sama kita, ternyata orang itu udah tobat dari maboknya, maka Allah akan siksa orang itu dengan cara dipanjangkan umur sampai dia melakukan dosa tersebut. Na'udzubillah. Kawalan. Kalau bahasa sini kemakan omongan. Ngatain zina, dia zina. Ngatain rampok, dia ngerampok. Begitu. Makanya itu, ya, pelajaran kemarin tuh ngejaga ucapan, itu salah satunya. Itu. Jadi kena ke diri sendiri. Itu. Udah ngebunuh 99, mau tobat, datang ke ustadz, ternyata ustadznya juga ustadan,
Wah, dosa kamu kebanyakan. Kagak nggak diterima tobat kamu, apa dosa kamu kebanyakan. Kesel. Bantai itu. Tambah, pas cepet dah. Ya. Ada di sini begitu ada. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tobat. Itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat godobi. Begitu. Sesungguhnya kasih sayangku melampaui kemurkaanku. Jadi kalau kita ke hadapan Allah membawa dosa yang sangat banyak, tapi dosa yang udah-udah ya. Halo. Jangan sekarang ditambahin, jangan. Ora aci. Halo. Ya, awas ya, jangan salah tafsir nih. Ini mah umpama masa lalu sekelam apapun, segelap apapun, serusak apapun masa lalu, ya sudah. Itu semua yughfar lakum ma qad salaf, kata Allah. Aku maafkan dosamu yang telah lalu. Tapi udah. Kalau ditambahin lagi lain cerita, cicilannya nambah kalau gitu. Ya. Kalau ditambahin gitu. Nah itu gambaran yang meninggalkan zina padahal punya kesempatan untuk berzina, udah padian masih gagah ini, masih kuat 5 ronde ini. Semalam 5,5 malah ya gitu. Itu maaf 5 ronde ke istri. Ke yang lain mah lebih dari itu. Karena dibantuin setan lah. Iya. Gagah iya gitu. Senjatanya masih gagah juga. Gitu. Duitnya ada, kesempatan ada. Layannya ge ada, tahu layan? Pasangannya. Kalau mau tinggal gas. Wush. Nah, tapi enggak takut kepada Allah. Pak, yang dilarang itu zina. Kalau nikah mah boleh. Nikah mah boleh. Nikah lagi lah boleh. Takut. Sama. Iya. Itu. Daripada terjerumus ke dosa zina. Pak, makanya dalam Islam Allah bolehkan lebih dari satu, itu begitu Pak. Karena kadang laki-laki itu ada yang syahwatnya tinggi. Itu nggak bisa diladenin satu perempuan. Makanya boleh berpoligami. Jadi boleh kalau nikah lagi mah. Yang nggak boleh mah zina. Boleh Pak Kanto, boleh. Yang ditunjuk dia lagi Sohibul Bait. Oh, Pak Kadir dong yang ditanya. Iya. Nah, kalau zina secara umum gitu Pak, laki ke perempuan, perempuan ke laki, itu zina tuh. Ada yang lebih buruk dari zina. Apa itu? Liwat. Seperti umatnya Nabi Lut. Homo. Ya. Laki makan laki. Gitu. Sampai waktu malaikat datang ke rumah Nabi Lut, kan dia menyerupai laki-laki ganteng tuh. Itu bininya Nabi Lut brengsek itu. Berpihak ke kafir itu. Bininya Nabi Lut itu. Makanya kalau bini bapak rada-rada rewel ya maafin aja. Jangan itu pertama, jangan. Ditambah-tambah dikit aja. Itu si Nabi Nuh Pak. Si Nabi Nuh. Si Nabi Nuh juga begitu. Ya. Istri Nabi Nuh tuh. Pas ada tamu cowok ganteng-ganteng, dia datengin kaumnya tuh. Hei kaumku, no di rumah banyak tamu cowok ganteng. Itu berondong.
Ya udah Pak, itu Pak, saya dulu tuh, saya kan buka warung Pak, dulu waktu awal-awal nikah, itu kalau banci datang, saya dicolekin Pak, takut saya. Takut saya sama banci bener. Geli, iya, ada yang ACDC Pak, laki-laki ACDC. Atau ACDC. Dia mau punya bini tapi ke laki doyan juga. Nauzubillah. Tapi kasihan Pak, ujung-ujungnya yang begitu nggak benar. Di dunia juga kelihatan. Siksaan hidupnya itu udah kelihatan. Ya. Makanya mah mending bener lah Pak. Ya. Kalau belok-belok itu pasti ada akibatnya, nauzubillah. Nah, liwat tuh Pak. Liwat mah laki makanlah laki. Karena emang orang tuh jarang pada ngaji, nggak ngerti agama, dia lakukan itu watados, wajah tanpa dosa. Belum lama kena tuh di Surabaya 34 pasang homo di hotel lagi pesta. Banyak Pak. Mudah-mudahan di lingkungan kita nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Karena yang begitu nular Pak. Nular, naudzubillah. Jaga anak-anak kita jangan sampai berteman dengan orang yang punya kelainan seksual, naudzubillah. Ya. Wal musahaqah. Wal musahaqah. Apa itu musahaqah? Nanti ada tafsirnya. Wal mufahadah, mufahadah. Apa itu liwat? Faliwat huwa idhalu dzakar fi dzubur. Liwat itu ya, yang kelakuan umat Nabi Lut itu dia memasukkan kelaminnya ke dubur laki-laki. Nauzubillah. Kalau kita makan yang normal, jorok ya. Nah, pas saking haram-haramnya memasukkan zakar kita ke dubur, Pak. Hati-hati suami istri, jangan karena ngumbar seks, ngumbar nafsu, hati-hati Pak. Jangan sampai ke dubur ya Pak. Jangan, Allah melaknat, Rasul melaknat. Jangan. Jangan salah arah. Jangan salah tempat. Jangan salah tusuk. Tuh, seperti pilkada itu. Ya. Harus ke tempat yang telah disediakan. Coba-coba melanggar, jangan dah, jangan. Nauzubillah. Hati-hati. Orang apa setan mah godaannya ke kita. Ada aja, hati-hati ya. Jangan. Wal musahaqah wahia an taf'alal mar'ah ma misliha fi farjiha. Musahaqah itu perempuan dengan perempuan. Lesbi. Nauzubillah. Ini ge banyak. Itu perempuan jadi lesbi gara-gara disakitin sama Pak Idin. Dia trauma. Iya. Jadi sama laki-laki sudah tidak percaya lagi. Makanya jangan disakiti. Jadi kata-kata jangan terlalu dalam Pak Idin ya. Wal mufahadah, apa itu mufahadah? Dia anta ayyaf ala rajul ma muslim fil fahdi. Nah ini mah nauzubillah, saya juga baru tahu begitu. Jadi laki sama laki tapi di sela-sela paha gitu ya. Astagfirullah. Emang kalau kurang kerjaan? Waktu umatnya Nabi Lut mendatangi tamu-tamu Nabi Lut, kata Nabi Lut, aduh, kamu jangan bikin malu saya dengan mengganggu tamu-tamu saya. Tuh anak saya tuh cantik-cantik, kenapa lu nggak doyan? Jagung makan jagung. Itu.
Emang begitu. Enggak doyan. Kalau kita mah doyan perempuan semua ya. Alhamdulillah itu mah normal, itu benar itu. Ya, tinggal dijaga aja. Ya. Nah ini nih laki-laki. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati zina, sesungguhnya zina itu pekerjaan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Nauzubillah. Mendekati zina itu mukodimah zina, Pak. Ngobrol-ngobrol, dekat-dekat, ya lama-lama mah pleset. Nauzubillah. Makanya Pak, maaf, agama Islam, bukan saya, agama Islam menganjurkan yang mencari nafkah keluar itu siapa? Laki-laki. Maaf, sekarang kenyataannya perempuan pada kerja enggak? Pada kerja. Itu perempuan di tempat kerja nyampur apa dipisah? Nyampur di tempat kerja. Istirahat, makan nyampur. Tuh. Pulang juga nyampur. Emang nggak beresiko perzinahan itu? Beresiko nggak? Beresiko, banyak sekali. Dan itu bukan karena dibayar. Banyak yang terjadi karena saling mengisi. Dan pasangan masing-masingnya juga nggak tahu. Dia jalan di waktu kerja, pulang kerja, mampir dulu. Begitu Pak. Nauzubillah. Itulah akibatnya gara-gara pada perempuannya keluar rumah. Salah siapa itu? Maaf, salah suaminya. Maaf, makanya kalau bisa suami itu harus gagah. Istrinya tinggal di rumah, jaga anaknya, jaga rumahnya, nanti sambut suaminya ketika pulang kerja. Saat suami kerja, jangan ngayap kemana-mana. Ini mah kerja sih enggak, tapi suami berangkat, nggak lama dia berangkat juga. Sama aja itu mah. Ya. Maaf, ini tugas para bapak untuk mendisiplin siapanya, para istrinya. Kok para istri emang banyak? Ini maksudnya istri bapak-bapak, bukan istri seorang. Kalau seorang istri mah banyak berarti istrinya. Boleh kalau sanggup mah. Kalau nggak sanggup mah atuh aja. Ya. Iya. Berarti cemen. Iya. Wasa'a sabila. Dan zina ini Pak seburuk-buruknya jalan. Dalam syarat Islam Pak, ayah biologis itu bukan ayah nasab. Ya. Ini orang berzina, punya anak perempuan. Itu hanya anak biologis. Kalau tes DNA ya anak ayahnya. Tapi dalam Islam, anak yang di luar nikah itu nggak punya nasab. Makanya disebut anak haram, nggak punya nasab. Nasabnya ke emaknya. Itu makanya Isa binti Maryam. Tapi Siti Maryam mah nggak zina. Tapi yang ngikutin Siti Maryam mah banyak. Dinasabkan ke siapanya? Ke ibunya. Nanti siapa wali nikahnya? Wali nikahnya wali hakim. Nggak boleh. Walinya yang menzinahi ibunya nggak boleh. Nggak sah. Bahkan dalam syariat Islam itu bapak biologis bisa menikahi anaknya, gitu. Karena bukan anaknya. Anak itu nanti nggak dapat waris dari ayahnya. Anak di luar nikah tuh nggak dapat waris. Sama anak orang kafir itu nggak dapat waris. Wahtilafuddini, beda agama itu nggak dapat waris. Qatlun, yang membunuh nggak dapat waris. Warikun, hamba saya nggak dapat waris. Gitu.
Wasa asabilah seburuk-buruknya jalan. Nah ini Pak, naudzubillah, Khalifah Hasan Basri, maaf bukan Hasan Basri, Harun Ar-Rasyid. Saya dapat kisah ini dari kakak saya. Dia bilang ke pengawalnya, dua pengawal, anak saya mau berkelana keliling negara, keliling negeri. Kamu awasi dari kejauhan. Apapun yang terjadi, kamu nggak usah bertindak. Nanti kamu laporkan aja apa yang terjadi selama dia mengembara. Akhirnya anak gadis Khalifah berangkat, nggak tahu dikuntit tuh, nggak tahu dia, nggak tahu dikawal sama dua ajudan ayahnya tuh, dia nggak tahu, mengembara merantau, aman, tidak terjadi apa-apa. Sampai mau pulang, masuk gerbang kerajaan, mendekat istana, itu dia ada laki-laki iseng nyolek pipinya, colek. Itu aja kejadiannya. Ya udah, anaknya istirahat udah, lalu dua prajurit menghadap Khalifah. Bagaimana laporan kalian? Bagaimana? Kata dua prajurit yang menguntit putrinya, alhamdulillah selama perjalanan baik-baik saja. Cuman di gerbang istana ada laki-laki yang iseng nyolek pipinya. Kalau Tuan nggak ngelarang saya bertindak, saya bantai itu dia. Cuma karena saya dapat pesan dari Tuan, saya hanya menyimak saja, jangan bertindak apa-apa. Akhirnya ya mohon maaf, saya tidak bertindak apa-apa. Oh iya, bagus, nggak apa-apa. Yaudah, lapornya selesai, prajurit pergi. Itu khalifahnya nangis. Khalifahnya nangis. Kenapa? Dulu waktu dia muda pernah nyolek pipi gadis lain. Rasul bersabda, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan dibalas. Nggak nyampe di akhirat, di dunia ada balasannya tuh. Dulu dia pernah nyolek, anaknya dicolek. Itulah zina seburuk-buruknya jalan, Pak. Maaf, saya ngalamin gede di daerah sini, Pak. Waktu saya bocah, dia gadis. Dan ternyata, maaf, dia nikah setelah apa? Hamil. Saya sekarang masih hidup, saya menyaksikan anaknya juga begitu. Tuh, Pak. Kalau anak dari yang seperti itu, nanti maaf, begitu lagi. Itulah sa'asabila seburuk-buruknya jalan. Jadi dosa zinanya tuh panjang, Pak, efeknya. Emaknya zina, dan anaknya zina, dan cucunya juga zina juga. Begitu. Gimana dong? Itu tadi, kalau memang siapapun ya yang pernah apakah itu nyolek, apakah megang dan seterusnya, tobat. Harus tobat. Kalau tobat dimaafkan itu, Pak. Sama Allah nggak diperpanjang tuh dosanya. Kalau bertobat. Tapi kalau nggak tobat, wayahnya. Kalau nggak bertobat, itu manja. Efek buruk dari zina itu manja. Bahkan, Pak, zina itu termasuk dosa yang harus ada had. Had itu semacam hukuman yang harus dieksekusi di dunia. Jadi nggak cukup astagfirullahaladzim, nggak cukup. Kalau yang berzina itu pemuda sama pemudi, itu dicambuk 100 kali. Yang zinahnya pemuda dan pemudi. Itu hukum Islam, Pak, begitu. Itu di hadapan orang banyak. Dicambuk 100 kali. Kalau pemuda pemudi. Kalau yang model begini, dicambuk 100 kali, bukan. Tapi ditanam setengah badan, sisanya
timpuk pakai batu segede gini sampai mati. Wala ta'khud bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kau berbelas kasih demi menegakkan syariat agama Allah. Jadi kalau ada yang mau diranjam, umumin, wahai warga Mustika, hari Minggu besok akan ada acara ranjam agar kalian hadir menyaksikan. Nah, hadir semua warga Mustika. Yang zinahnya yang udah berkeluarga tuh, yang udah melakukan wati yang halal itu, dia selamitan, udah punya lubang sendiri, malah nyari lubang yang lain. Laki perempuan sama aja. Perempuan. Nah itu Pak, orang tuh biar melihat, dia ngelihat semuanya. Yang zina tuh ditimpuk kepalanya, beletuk, berdarah, beletuk 3 kali mati Pak. Itu yang menyaksikan pada bawa batu tuh, timpuk semuanya, buruk mati. Habis itu besok ada yang berani zina nggak? Saya tanya. Ada yang berani nggak? Nggak bakal Pak. Karena serapi-rapinya nyemunyiin bangkai, pasti kecium. Ya, tuh orang zina, kita kan nggak pada tahu, lama-lama ketahuan juga. Begitu Pak. Jadi hikmah adanya ranjam itu bukan kejam, supaya kalau ditegakkan ranjam orang jadi takut. Tuh Pak, dalam syariat Islam, kalau mencuri sampai nisab dipotong tangannya. Pertama, potong pergelangan tangan kanan segini. Nyolong lagi pergelangan kaki. Terus mau nyolong lagi pergelangan kiri. Nyolong lagi pergelangan bawah kaki. Terus nyolong lagi habis 4 kali, 5 kali. Ini sampai sini. Emang kalau dosa besar nggak tobat Pak, terus nagih Pak. Nih, yang zina terus zina nggak? Terus Pak, nagih Pak. Yang biasa zina, kalau nggak zina, walaupun punya istri Pak, biasa zina mah jajan aja terus. Terus lagi yang mabok Pak, yang biasa mabok, kalau dia belum bertobat, dia tuh walaupun sakit Pak, ada seseorang, semoga Allah memaafkannya, itu biasa mabok Pak, biasa minum, udah nggak bisa bangun, udah sakit Pak, ininya udah kembung, itu istrinya harus beli minuman itu, kalau nggak dia marah-marah, harus minum Pak. Tuh, jadi yang biasa zina terus zina, yang biasa minum terus minum, ya maaf, yang biasa mencuri juga akan terus mencuri. Naudzubillah. Itulah Pak, kalau manusia nggak ngerem dengan apa yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Makanya pintu dosa, pintu maksiat jangan mulai-mulain dibuka. Udah kerangkeng aja, udah kunci aja. Jangan berikan kesempatan nafsu dan setan menggoda, mengganggu kita. Karena kalau udah mulai dilajur, mulai diumbar, mulai diikutin, an-nafsu rogibatun idza raghabtaha. Nafsu akan menjadi-jadi bila diikuti. Jelas ya Pak ya? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya. Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Kalaupun kita menginginkannya, mudah-mudahan hal itu jangan sampai terjadi. Siap. Ya. Ya? Diapain? Sebelum nikah itu kan di DP dulu. Dicobain lagi. Nah, kan gitu. Nah, jadi caranya kalau dia sudah terjadi begitu,
nikah dia kan. Iya. Nah, sebelum waktu itunya 9 bulan biasanya baru kejadian. Nah, sebelum 9 bulan itu dia udah lahir. Persoalan saya menanyakan masalah hukum nikahnya itu sah atau tidak. Nikahnya kapan? Pas dia hamil. Di saat hamil. Emang ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau pendapat Imam Ali nggak boleh, kata Sayyidina Ali nggak boleh. Harus biar lahir dulu. Karena syarat nikah harus kosong dari kehamilan. Makanya yang cerai sebelum nikah lagi ada masa iddah, masa menunggu. Tapi menurut Umar yang lain boleh karena memang dia pelakunya. Tapi kadang-kadang Salome sih. Yang bego yang disuruh tanggung jawab ada di sana Amerika itu. Naudzubillah. Kalau masalah fikih mah luas ya. Kalau saya ngambil ke pendapat yang enggak sah. Saya pernah nikahin lagi seseorang yang dulu nikahnya di saat hamil. Saya nikahin lagi gitu. Tapi mau ngambil yang sah ya silahkan. Luas kalau pendapat fikih mah luas. Aman banget itu mah. Silakan mengambil pendapat yang mana. Silakan mengambil pendapat yang mana. Ya. Kalau saya ngambil yang nggak boleh. Biar nggak seenaknya Pak. Iya. Ini ada pernah dengar. Jadi dia kalau dia udah kejadian begitu, dia nggak boleh dinikahkan dulu, diasingkan dulu di hutan gitu. Iya. Katanya. Iya. Dia lahir dulu. Iya. Baru dinikahkan. Di zaman Rasul begitu. Diasingkan mah setahun. Setelah dicambuk diasingkan setahun. Gitu. Baru dinikahkan. Iya. Bagus. Tanda nyimak. Iya. Siapa tahu ini ketemu nantinya. Itu saja pelajarannya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan hadis. Rasul bersabda, ahwafu ma akhafu ala zukuri ummati fitnatul mar'ah. Yang artinya, sesungguhnya hal yang paling sangat aku khawatirkan kepada lelaki umatku adalah fitnah perempuan. Maaf, Pak sekalian, para ustadz, para kiai, fitnah mereka bukan mabok. Fitnah mereka bukan judi. Ustadz nggak ada judi. Nggak ada ustadz tuh mabok nggak ada. Tapi ustadz zina ada. Banyak. Memang godaan buat laki-laki mas siapa? Perempuan. Ustadz tuh yang begitu. Yang bukan ustadz bagaimana? Ustadznya aja begitu. Gimana yang bukan ustadznya? Ya kadang-kadang lebih parah juga. Itu. Semuanya kembali kepada pribadinya masing-masing. Semoga kita dapat menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma rabbil nabi malam tanah wa alimna barabbana wa faqilna qarabatina fi dunya wa sallallahu alaihi wa sallam. Tanjuqan al-wasil kaman Allahumma wasil sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiat wasil rahmatan nazil wa sallallahu muntaqabbalah ila ruh al-marhum qadimin wa nawrawiro maryam sari bin fulan bin saqiyan marjuq bin sari kafita bin sunada darsabullah bin saqiyan sabi bin fulan sindu usri suruwan dito bin qadimin
Salas bin Sabi, Wajab bin Fulan, Samsul Hadi bin Dimyati, Haji Warniyati bin Hadi Wiyono, Ali Hasan bin Tatang Sisu, Karma, Sarno bin Sadikin, Suparno bin Ngadimin, Mathayar bin Syafi'i. Allahumma filhum warhamhum wa'afihim wa'afihim Allahumma jal kuburum rawdah min jannah wa la tajal kuburum hufrat niran rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.